Indonesia. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam Smart Listener. Senang sekali saya Anastasia Uli bisa kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini di hari Rabu, lembar ke-8 di bulan Desember 2021. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana perjalanan bisnis hingga detik ini? Semoga semua berjalan dengan lancar ya Smart Listener. Di Rabu malam, kembali kami menyapa Anda dalam Smart Motivation. Apa yang akan kita perbincangkan dalam diskusi kita malam hari ini? Smart Listener, hari ini kita akan berbincang mengenai satu hal yang spesial banget. Tentunya bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, REF Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant. Kita sapa dulu yuk. Selamat malam, semangat pagi Pak Eloy. Selamat malam dan yes, semangat pagi selalu Mauli. Apakah suara saya terdengar dengan clear ini? Yes, terdengar. Thank you. Thank you. Dan yes, smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada, kita bersambung doa semuanya selalu sehat dan ayo kita siap untuk saling menginspirasi karena malam ini kita kedatangan a very special guest yang 7 tahun yang lalu pernah menjadi very special guest juga dan Mbak Uli malam hari ini kita akan belajar banyak sekali. Apakah Mbak Uli mau langsung menyapa special guest kita Bapak Joseph Batawana? Sudah terdengar ya tawanya Pak Yosef Batawana. Selamat malam Pak Yosef. Selamat malam Mbak Uli, selamat malam Pak Eloy. Apa kabar? Luar biasa, baik sekali, sehat Pak Joseph. Thank you so much. Sehat. Berkenan, bergabung kembali dengan kami. Thank you Pak. Yes, Pak Yosef, terima kasih. Ini sedikit mengenai Pak Yosef, Smart Listener. Beliau adalah executive coach, blogger juga, author juga, former HR Director PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2000 sampai 2011, juga HR Director Bank Danamon 2011 sampai 2012, HR Director PT Indofood Sukses Makmur Tbk 2013 sampai 2018. Mohon maaf Pak Yosef kalau tidak semua dibacakan ya Pak. Pasti Pak Semoga kita semua sukses dan makmur. Amin. Siap. Smart Listener, tema minggu ini, tema hari ini kita berbicara mengenai The Infinite Leadership Mindset. Navigating a Complex World. Itu yang akan kita perbincangkan. Tentunya santai aja ya Pak Eloy ya. Seperti biasa. Dalam Smart Motivation kita berbincang, ngobrol santai, tapi penuh makna pastinya tentang navigasi hidup, keluarga, lalu juga karir, kepemimpinan di tengah krisis, dan pastinya di dalamnya ada kompleksitas. Ada perubahan super cepat juga tanpa henti. Itu yang kita fokuskan di malam hari ini, Smart Listener. Silakan Anda bisa bergabung lewat WhatsApp kami, lewat YouTube channel kami, Radio Smart FM, Facebook fanpage kami juga terbuka untuk Anda di Smart FM. Begitu ya. Baik, Pak Eloy, saya mohon izin ke Pak Yosef, boleh ya? Langsung, silakan Mbak Uli. Ini Pak Yosef ini kan banyak sekali tadi sudah saya bacakan itu baru beberapa ya dikenal sebagai HR Director sukses di Indonesia. Tidak banyak juga orang yang bisa sampai pada puncak karir begitu, apalagi di perusahaan ternama begitu ya Pak ya. Ini secara singkat Pak Yosef boleh disampaikan 3 kunci sukses prinsip hidup Bapak dalam menjalani kehidupan selama ini dalam pekerjaan juga. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Uli. Ada 3, nggak boleh lebih ya, 3. Jadi, yang pertama dan paling utama itu adalah trust dan ketulusan. Nah, ini sebetulnya modal yang diberikan orang tua saya pada waktu saya melangkah keluar dari desa untuk merantau. Mereka bilang begitu kamu sampai di tempat tujuan, mungkin saja ada yang mulai percaya dan memberikan kamu pekerjaan.
Ya. Hmm. Jadi nomor satu, itu jaga trust yang sudah diberikan padamu, karena kalau itu hilang, itu sulit untuk kamu raih kembali. Dan kedua, pekerjaan itu harus kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan, karena sukses dari pekerjaan itu boleh jadi menjadi kunci pembuka kesempatan sukses berikutnya. Dan kesempatan berikutnya juga kalau kita kerjakan sungguh-sungguh dan berhasil, itu akan bisa menjadi kunci pembuka kesempatan sukses berikutnya. Jadi itu berantai, nggak tahu sampai kapan itu. Ya. Jadi itu adalah pesan pertama yang saya rasa sampai hari ini saya akan pegang teguh. Yang kedua itu berkaitan dengan moto hidup saya sendiri, itu be yourself, but better every day. Ya. Be yourself ini punya makna, kita kalau mau sukses, itu nggak usah jadi orang lain. Saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita semua unik, lengkap dengan talenta untuk bisa kita sukses. Hanya tugas kita adalah bagaimana kita menggalinya, mengenalinya, mengasah supaya bisa kita berdayakan untuk sukses kita. Be yourself juga punya makna bahwa saya harus bisa menerima bahwa saya ini dilahirkan dari desa dan dari orang tua yang miskin harta, tapi kaya akan pembelajaran hidup. Ya, jadi kalau saya bisa menerima ini dalam perjalanan hidup atau perjalanan karir, kalau saya bertemu dengan tantangan-tantangan, saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, termasuk keluarga saya. Ya, itu adalah bagian dari sesuatu yang harus saya hadapi. Ya. Penggalan kedua, kalau saya percaya bahwa semua orang itu diciptakan unik, artinya orang lain itu punya sesuatu yang unik yang saya nggak punya. Mbak Uli pasti punya sesuatu yang beda. Pak Eloy pasti juga punya sesuatu yang beda yang saya nggak punya. Jadi kalau saya ingin menjadi lebih baik lagi, saya harus membuka diri setiap hari untuk belajar dari siapa saja, dari atasan, bawahan, rekan kerja, atau mungkin pendengar Smart FM pada malam hari ini yang bertanya atau memberikan komentar, saya belajar. Supaya apa? Supaya hari ini saya bisa lebih baik dibandingkan yang kemarin. Dan Yosef Bataona besok harus lebih baik dibandingkan Yosef Bataona hari ini karena dia belajar. Jadi saya tidak membandingkan diri saya dengan siapa-siapa. Ya, ini baru dua, ini satu lagi. Yang ketiga itu adalah disiplin. Nah, disiplin ini berkaitan dengan janji pada diri sendiri untuk membangun habit yang baik. Jadi apa saja yang mau saya kerjakan itu saya harus lakukan dengan disiplin dan saya jadikan habit, dan kalau perlu itu saya jadikan contoh untuk orang lain dan diri saya sendiri itu saya jadikan contoh. Ya, itu aja Mbak Uli, mudah-mudahan itu luar biasa. Pak Yosef baru sesi pertama wah, saya udah dapat insight banyak banget nih. Jadi udah selesai, boleh tutup. Belum. Belum. Kita mesti lanjut ya, Smart Listener. Pak Elo, kita break dulu. Silakan Mbak Uli. Kita break dulu, Smart Listener. Mari kita ngobrol di malam hari ini. Ngobrol ringan saja gitu ya, santai, tapi yakinlah dalam perbincangan motivation kali ini bersama dengan Pak Yosef Bataona kita dapat hal yang luar biasa. Kami akan tunggu Anda lewat WhatsApp di 0812 11 12 959. Kita jeda sesaat. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu.
Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih semua listener, Anda masih bersama kami di Smart Motivation. Kami mau sapa Anda yang mendengarkan kami tentunya di Jakarta, lalu juga Yogyakarta, Surabaya, kita bergeser ke Medan, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, lalu Banjarmasin, Halo, Balikpapan. Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di radiosmartfm.com, juga melalui YouTube di Radio Smart FM, fanpage Facebook kami di Smart FM. Semoga mendapatkan hal yang luar biasa ya di perbincangan kita di Smart Motivation malam hari ini. Kita belajar dari seorang Bapak Yosef Bataona. 7 tahun lalu sudah pernah ngobrol juga ya Pak Eloy ya? Yes. Dan diingatkan lagi nih Smart Listener, bagaimana kita bisa memiliki satu, kalau bisa dibilang navigasi ya Pak Eloy ya? Navigating a complex world gitu. Dalam dunia karir, dalam dunia keluarga, dalam dunia sosial kita, yang namanya kompleksitas itu pasti kita temukan begitu kan ya. Kami nantikan Anda bergabung lewat WhatsApp di 0812 11 12 959 Smart Listener. Sampaikan pertanyaan Anda, sampaikan juga pengalaman mungkin yang mau Anda sampaikan kepada kami. Silahkan, ini juga ruang Anda untuk bisa berbincang. Pak Eloy, tadi saya sudah bertanya sama Pak Yosef. Mungkin Pak Eloy mau tanya juga. Kayaknya pernah. Yes, Mauli, thank you. Dan tadi itu bagus sekali ya yang disampaikan oleh Pak Joseph. Ini teman-teman millennials yang mendengarkan kita, bahkan Gen Z pun. Tadi ada trust and ketulusan, moto hidup dari Pak Joseph, be yourself but better every day, juga sudah dijelaskan. Dan disiplin penting banget. Nah, sekarang izin Pak Joseph, saya mau bertanya hal tentang pengalaman Bapak nih. Kan tadi sudah dibacakan pengalaman menjadi HR Director di perusahaan-perusahaan ternama. Dan kan begini ya Mbak Uli, sebenarnya waktu seseorang sampai di posisi seperti tadi ya, itu kan ada penghormatan tuh, kenyamanan tuh di sana tuh ya. Ditunggu-tunggu di ruang meeting Bapak gitu ya, ditunggu-tunggu keputusannya dengan puluhan ribu karyawan itu bisa selama-lama tuh jadi apa ya? Jadi itu nempel dengan identitas, citra diri gitu. Nah, udah gitu memasuki masa pensiun tahun 2018, saya bertemu dengan beberapa orang atau membaca biografi orang-orang hebat. Setelah pensiun itu banyak juga Mbak Uli yang ternyata bukannya semakin produktif atau sampai pada level self-actualization gayanya Maslow, justru banyak tuh yang kehilangan citra diri, harga diri karena udah nggak ada lagi tuh yang nunggu-nunggu, ya toh keputusan Bapak bagaimana. Nah, tapi kita mau belajar dari Pak Joseph, Pak apa yang Bapak rasakan dan Bapak bisa melewati masa-masa itu. Bapak sekarang justru menjadi executive coach yang kemudian juga memberikan inspirasi kepada banyak orang. Karena banyak yang mendengarkan kita ini harinya akan tiba akan pensiun, Pak. Gimana sih supaya jabatan itu nggak nempel dengan identitas diri, dan ketika pensiun atau sekarang kan banyak Pak yang kehilangan pekerjaan Pak karena pandemi, dan akhirnya banyak yang stres Pak. Bisa diberikan Pak pengalamannya. Silakan Pak Joseph. Nah, terima kasih banyak pertanyaannya ini. Tapi mungkin saya jelaskan dengan cara sangat sederhana. Ya. Dari dulu, sekarang, dan nanti, yang namanya Yosef Bataona itu adalah manusia biasa. Hanya kebetulan itu saya mendapatkan, dan kita semua mendapatkan label yang berbeda-beda di komunitas atau organisasi yang berbeda-beda. Saya di rumah mendapatkan label bapak dari putri saya, mendapatkan label suami dari istri saya. Lalu di organisasi ini mereka memberikan saya label sebagai direktur. Tapi kalau semua ini saya tanggalkan, itu yang masih ada itu adalah Yosef Bataona. Karena itu pada waktu saya melangkahkan kaki saya keluar dari perusahaan ketiga, itu pensiun ketiga kalinya di Indofood. Itu saya juga memang secara tegas menyampaikan kepada mereka bahwa saat ini itu semua atribut sebagai kepala divisi, sebagai direktur itu saya tinggalkan di tempat ini.
dan saya melangkah keluar sebagai Yosef Bataona. Apakah kalian masih mengenal saya? Saya yakin kalian masih mengenal saya, masih ingin menyapa saya, karena saya adalah teman kalian. Ya, yang kebetulan di kantor ini itu adalah anak buah saya dan kalian menganggap saya itu adalah atasanmu. Tapi sebetulnya kita itu berteman. Ya, itu satu. Yang kedua, orang sering berpikir bahwa wah kalau jabatannya makin tinggi itu dia dilayani oleh banyak orang. Ya. Kalau saya mikirnya terbalik, pada waktu saya jadi karyawan, itu saya melayani atasan saya, cuma dikit. Begitu saya diangkat jadi manajer, saya punya anak buah, saya melayani atasan, melayani bawahan saya, rekan kerja saya, dan beberapa lain lagi. Tapi pada waktu saya menjadi direktur, itu yang saya layani itu lebih banyak lagi. Yang saya layani itu adalah anak buah saya, seluruh karyawan, terakhir itu kurang lebih ada 80.000 orang. Ya, karyawan tetap. Itu yang saya layani, belum dihitung lagi dengan stakeholder yang lainnya, pihak luar yang memang dalam bekerja itu harus saya layani. Jadi kalau mindset saya itu saya atur seperti itu saya nggak merasa lebih tinggi dari mereka, enggak. Itu saya punya panggilan untuk melayani mereka. Jadi saya kan melangkah keluar, melangkah kemana aja, sampai hari ini pun juga tugas melayani, itu sebagai bagian dari panggilan hidup saya itu masih ada, masih terus saya jalankan. Ya, kalau kita berpikir dalam konteks itu, mestinya hidup kita ini menjadi lebih tenang. Ya, tetapi kalau memang saya akan terus melayani, itu berarti saya ini harus terus belajar seperti dipacu oleh moto hidup penggalan kedua. Better every day itu artinya Yosef Bataona kamu harus belajar. Belajar kapan? Enggak tiap hari, tiap momen itu harus belajar supaya kamu punya tambahan ilmu, tambahan pengetahuan. Karena dengan demikian kamu bisa lebih banyak berbagi kepada orang-orang. Kalau enggak, apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan menjawab pertanyaanmu. Sangat. Thank you so much Pak Joseph di sisa waktu kita sebelum kita break. Jadi untuk teman-teman yang saat ini nih sedang mohon maaf sedang kehilangan pekerjaan, apa Pak yang menjadi pesan Bapak untuk mereka supaya nggak sampai give up, nggak sampai menyerah gitu. Silakan Pak Joseph. Kita hilangkan victim mindset. Mindset sebagai victim itu harus kita hilangkan. Right. Bahwa sekarang saya berhadapan dengan itu bukan kebetulan. Pasti ada reason. Ya. Barangkali aja kita diberikan sesuatu kesempatan yang lebih baik lagi. Mungkin kita diberikan kesempatan untuk refleksi selama belum dapatkan pekerjaan lagi, apalagi yang perlu saya lakukan ya untuk bisa membuat masa depan saya bersama keluarga itu lebih baik dibandingkan dengan sampai dengan saat ini. Ya, tidak ada yang kebetulan untuk itu. Ya. Jadi kalau toh saya sekarang itu menghadapi kesulitan dalam perjalanan ini, lalu belum menemukan apa-apa, kalau saya langsung putus asa, itu hanya milik orang yang punya fixed mindset. Ya, begitu dihadapi tantangan dia langsung give up. Tapi mereka yang punya growth mindset akan berpikir selalu ada jalan. Tapi mungkin sekarang saya belum menemukan. Saya pada tim saya selalu bilang, bahkan kalau Anda melihat di depan itu ada tembok, jangan percaya bahwa kamu nggak bisa lewati itu. Jalan aja terus. Kamu baru percaya tembok itu memang nggak bisa dilewati kalau jidatmu itu kebentur tembok. Tapi begitu kamu dekat, siapa tahu ada jalan samping yang dari jauh kita nggak lihat. Ya siapa tahu tembok itu bisa dinaiki. Atau barangkali yang mujizat lagi begitu kita nyampe gempa lalu temboknya roboh sehingga kita bisa lewat. Ya, we never know. Ya, karena itu kita coba cari jalan. Kalau belum dapat jalan itu harus kita pikirkan hanya saya belum menemukan jalan. Dan kalau perlu saya cari support system dari mana, entah teman, saudara atau apa untuk belajar lagi dari mereka. Wow, powerful. Jadi bukan tidak menemukan jalan, tapi belum menemukan jalan ya, Pak Joseph. Beautiful, powerful. Mbak Uli ini keren banget, tapi saya tahu kita harus istirahat. Silakan Mbak Uli. Kita jeda dulu, kita kembali akan
tanya lagi lebih detail sama Pak Yosef ya tentang perjalanannya selama ini Smart Listener, dan 7 tahun lalu pernah ngobrol di Smart Motivation juga. Kita tanya juga nanti apa sih yang Pak Yosef dapatkan gitu ya dalam perbincangan 7 tahun lalu Smart Listener. Anda bisa bergabung bersama kami lewat WhatsApp di 0812 11 12 959. Mohon cantumkan nama lalu domisili, sharing apa yang mau Anda sampaikan, pertanyaan apa yang mau Anda tanyakan. Kami nantikan lewat WhatsApp, YouTube channel, juga melalui Facebook fanpage kami. Kita jeda dulu, sesaat lagi kami kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Lanjutkan perbincangan malam hari ini Smart Listener bersama dengan Bapak Yosef Bataona, tentunya juga dengan Pak Eloy Zaluku di Infinite Leadership Mindset, Navigating a Complex World, baik dalam dunia pekerjaan, dalam karir kita begitu ya, lalu juga dalam keluarga, dalam kita menghadapi kenyataan hidup sekarang nih ya, yang kondisinya ya tidak ada satupun yang bisa memastikan besok apa yang akan terjadi, tapi pastinya kita harus punya navigasi untuk itu. Ini banyak banget pengalaman yang dibagikan oleh Pak Yosef dari sesi pertama, sesi kedua gitu ya, di usia yang sekarang sudah masuk masa pensiun ya Pak Eloy, Pak Yosef ya. Tapi masih pemuda sesuai dengan definisinya WHO. pemuda, wah luar biasa nih Pak Yosef ya. Baik, ini saya mengingatkan sedikit kalau Smart Listener juga sudah bergabung dalam perbincangan bersama dengan Pak Yosef Bataona 7 tahun lalu. Ini dalam perbincangan bersama Pak Eloy juga pastinya di Smart Motivation ya. Boleh di-sharingkan juga nggak Pak Yosef? Kira-kira apa ya yang bisa Pak Yosef ceritakan kepada kami secara singkat, pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan gitu dari siaran Pak Yosef 7 tahun lalu. Begitu ya Pak Eloy, boleh ya? Mohon izin ya. Siap. Ya, betul sekali. Terima kasih banyak. Saya mungkin termasuk orang yang memang percaya nggak ada yang kebetulan. Semua yang dihadirkan oleh alam semesta setiap hari di hadapan kita itu for a reason. Ya. Jadi waktu itu kalau kita melihat seakan-akan Pak Eloy mengundang saya untuk bicara di radio. Ya. Hanya itu. Ya. Tetapi yang terjadi itu adalah setelah saya keluar dari ruangan siaran itu, saya dicegat sama Pak Yohanes Yudhistira ya. Direktur radionya itu. Ya. Dia bilang, coba kalau masih ada sempat boleh nggak kita ngopi? Dia bilang, tadi siarannya itu ceritanya bagus banget tentang perjalanan hidupnya. Kenapa nggak dibukukan aja? Saya bilang, dibukukan. Cerita saya semua tadi itu ada di blog. Dia bilang, iya tapi kalau dibukukan kan bisa orang lebih banyak baca. Saya bilang, di blog itu orang gratis, buka lalu tinggal baca. Kenapa orang harus membayar? Ya, membeli buku untuk baca cerita yang saya sampaikan tadi. Rupanya nggak sampai di situ. Dia membawa tim dari Kompas, ya penerbit buku Kompas, Pak Patris, ya dengan 2-3 orang lagi datang ke kantor saya untuk convince saya bahwa saat itu yang orang yang baca di blog itu hanya sekian persen di Indonesia. Ya, jadi kalau mau lebih banyak orang membaca pemikirannya itu, kita harus terbitkan dalam buku. Dan itu adalah asal muasalnya terbitlah buku saya pertama yang berjudul
Kisah 10.000 rupiah yang mengubah hidupku. Ya, itu buku pertama itu. Ya. Dan ternyata nggak selesai di situ, karena ada beberapa hal lagi dari tanggapan mereka membuat saya lalu kemudian menerbitkan buku kedua, #curhat staff. Ya, itu pun kedua buku itu isinya diambil dari blog. Gitu. Ya. Jadi buku pertama itu walaupun kelihatan seakan-akan perjalanan hidup saya, tetapi itu sebetulnya bercerita tentang bagaimana seseorang itu menempa dirinya menjadi pribadi yang tangguh sebelum dia mendapatkan tugas yang lebih besar lagi. Nah, begitu dia menjadi leader, persyaratan utama itu adalah listening skill. Ya, itu yang saya hadirkan di buku kedua. Karena banyak leader menganggap, wah itu saya itu udah biasa, itu saya ada kursus kemana-mana tentang leadership, tentang listening skill. Ternyata dari dialog saya dengan follower Twitter saya selama 6 bulan, setiap hari Kamis selama 1 jam, saya proof kepada mereka bahwa ternyata mereka masih membutuhkan forum, ruangan, kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Tapi mereka nggak dapatkan itu, dan mereka malah sampaikan itu melalui Twitter pada waktu diskusi itu. Saya pikir keren banget yang ini. Akhirnya kita terbitkan jadi buku kedua. Nah, selesai asa listening skill ini, saya pikir next level dari seorang leader itu adalah dia perlu menemukan meaning dari apa yang dia kerjakan itu. Kenapa? Why? Kenapa dia mengerjakan pekerjaan yang ada sekarang ini, tapi juga membantu timnya yang juga untuk menemukan mengapa mereka mengerjakan pekerjaan itu, makna di balik apa yang mereka kerjakan itu. Ya, akhirnya muncul buku ketiga judulnya Leader as Meaning Maker. Ya, jadi ini juga berkaitan dengan tema kita hari ini juga. Itu pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritikal untuk kita melihat, karena perjalanan kita bukan hanya sampai titik ini. Ya. Kedepannya berapa minggu lagi, bulan, tahun lagi kita nggak tahu. Tapi perjalanan ini berlanjut. Tetapi apapun yang kita kerjakan sekarang ini itu menjadi bagian dari persiapan kita untuk melangkah selanjutnya. Dan satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah bukan hanya persiapan itu, tetapi juga sambil bersyukur, ya, bahwa saya sudah melalui semua ini, saya sudah mendapatkan bekal ini, saya sudah mendapatkan banyak kesempatan pembelajaran seperti ini, tapi itu buat siapa? Bukan buat saya. Kamu dibekali itu untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan, ya. Karena itu saya juga bersyukur bahwa walaupun pandemi juga saya terus diberikan kesempatan untuk berbagi kepada banyak orang melalui berbagai forum gitu. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa, dan saya nggak tahu masih sempat nggak saya bisa cerita satu ini tentang. Tapi silakan nanti, Pak Joseph, ya, silakan Pak. Termasuk di dalamnya itu sesuatu yang saya nggak pernah bayangkan sebelumnya itu, bersama dengan beberapa teman coach, kami melakukan coaching untuk teman tuli se-Indonesia. Ya. Kita undang mereka yang berminat untuk di-coach, tapi mereka harus memilih sendiri juru bahasa isyarat mereka. Dan itu luar biasa. Mereka pun juga merasakan bahwa, wah, kita selama ini memperjuangkan kesetaraan. Dan ini kami mendapatkan kesempatan coaching ya dari Bapak, Ibu yang coach ini, untuk kami juga bisa merasakan yang namanya coaching itu seperti apa untuk pengembangan diri kami sendiri. Ya. Jadi di screen kita melalui coachingnya melalui Zoom. Ya, karena pandemi. Ya, dan di screen kita melihat di sana ada juru bahasa isyarat, ada yang bersangkutan juga gitu. Ya, jadi ini juga merupakan kesempatan langka yang sebelumnya saya tidak pernah membayangkan akan terjadi. Dan pada waktu saya belajar tentang coaching, saya nggak pernah membayangkan bahwa itu juga coaching saya gunakan untuk melakukan coaching pada teman tuli. Ya. Beautiful, beautiful. Terima kasih Pak Joseph. Jadi Mbak Uli, kita belajar banyak banget, khususnya tadi itu ya, 2014 pada bulan, if I'm not mistaken, itu kalau nggak Maret itu ya, itu mewawancara Pak Joseph, dan tadi itu, bayangkan Mbak Uli dan smart listeners, kalau setiap waktu kita punya keyakinan seperti yang disampaikan Pak Joseph tadi, bahwa tidak ada yang kebetulan. Berarti selalu
selalu antusias, penuh syukur, dan memberikan yang terbaik dalam setiap waktu. Karena itu ternyata bisa membuka pintu-pintu yang baru tuh. Dan yang sangat saya hormatin dan appreciate dari Pak Joseph adalah selalu ada waktu untuk mengirimkan pesan, Mbak Uli, termasuk kepada saya. Jadi beliau nggak lupa tuh tahun 2014 itu. Saya sendiri ngerasa saya belajar, saya terinspirasi untuk di level beliau itu ada perasaan apa ya? Yang saya kira pastilah ini karakter yang sudah terbangun sejak lama. And no wonder kenapa Bapak menjadi ya itu tadi pimpinan di perusahaan-perusahaan besar itu, karena memang punya karakter-karakter dasar itu ya. Orang-orang hebat itu, Mbak Uli, saya sudah mewawancara sekitar 50 CEO dan direktur ya selama bertahun-tahun di Radio Smart FM ini dan Sonora dulu. Dan saya menemukan itu patternnya sama itu. Jadi humility, kerendahan hati, rasa syukur, mau berbagi, itu selalu muncul tuh di dalam diri orang-orang besar ini. So thank you so much Pak Joseph karena menjadi inspirasi bagi kami. Mbak Uli? Sama-sama. Kita harus jeda dulu nih Pak Eloy. Boleh. Bagaimana? Saya kira saya akan berikan pertanyaan, tetapi nanti Pak Joseph silakan dijawab setelah break ya Pak, supaya membuat smart listeners penasaran. Oleh karena smart listeners, ini kita mau berbicara lebih kepada dunia bisnis nih, dan tentu saja karir. Karena menjadi kehilangan besar kita nih, kerugian besar kalau kita tidak menggali dari ekspertisnya Pak Joseph di bidang HR. Sehingga lebih berbicara mengenai yang disebut itu ya bagaimana ya kita bisa bermanuver nih dan menavigasi kehidupan kita di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat. Saya selalu memberikan analoginya itu kayak kita lagi di atas ring dan kita lagi bertinju gitu ya Mbak Uli, kita ditonjok di sebelah kanan dan kita baru mulai ngelus, baru mulai berpikir saya mesti defense mana lagi nih, saya mesti menonjok balik kemana, kita ditonjok di sebelah kiri, baru mulai mikir ditonjok di ulu hati. Jadi itulah yang kita hadapin di tahun-tahun terakhir ini, dan saya kira ini akan semakin sengit ya. Nah, nanti kita bertanya dari pemahaman Pak Joseph, kalau dikaitkan dengan perspektif dari Simon Sinek, yaitu Infinite Leadership Mindset, yang mana beliau ya, Simon Sinek itu belajar dari James Clear sebetulnya, yang tahun 86 menuliskan buku mengenai Finite and Infinite Games. Ini dua permainan yang kita sudah bahas pada bulan November, ya, dan saya kira nanti saya tidak perlu mengulang lagi pembahasan bulan November itu, sehingga nanti Pak Joseph bisa langsung memberikan pencerahan, inspirasi kepada kita. Bagaimana sih Pak kita bisa menavigasi hidup, keluarga, karir, bisnis di tengah-tengah disrupsi dan perubahan yang cepat, dan ya tadi itu nggak sempat kepikir gimana caranya untuk berespons, ternyata sudah ada perubahan yang lain. Nah teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mbak Uli, silakan. Terima kasih, kita jeda dulu smart listener. Anda kami nantikan lewat WhatsApp, juga lewat YouTube kami, dan juga lewat fanpage Facebook Smart FM. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam perbincangan Smart Motivation malam hari ini di Infinite Leadership Mindset Navigating a Complex World bersama Bapak Yosef Bataona, narasumber spesial kita malam hari ini, pastinya juga bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam Anda yang bergabung lewat WhatsApp. Terima kasih. Anda juga yang bergabung lewat SMS, ternyata ada juga yang masuk lewat SMS. Lalu juga YouTube channel kami di Radio Smart FM, juga melalui Facebook fanpage kami di Smart FM. Pak Arif Hidayat, selamat malam. Pak Arif Hidayat mohon izin katanya menyampaikan, mindset ini
untuk para pemimpin, dimulai dari pemimpin yang hebat itu memahami persoalan, memberi solusi, dan juga mengambil alih tanggung jawab katanya gitu ya. Sukses buat Coach Eloy dan juga Pak Yosef. Terima kasih untuk semangatnya melalui WhatsApp kami. Terima kasih untuk responsnya. Tadi Pak Eloy sebelum jeda sudah memberikan pertanyaan untuk Pak Yosef. Silahkan Pak, bagaimana kita bisa menavigasi kehidupan kita ini yang belakangan perubahannya itu cepat sekali gitu. Mungkin saya akan mengawali dengan satu statement. Kalau kita percaya pada konsepnya Simon ini, dia melihat bahwa the best itu bukan permanen. Jadi kalau kita pernah menjadi the best company, menjadi best employee atau best apa aja, itu enggak permanen. Menurut dia, itu yang ada itu adalah kita ini selalu menuju kepada better. Ya. Boleh aja kita sekarang ini best, we take the best and make it better. Ya. Karena dengan berpikir tentang better itu, kita selalu merasa terpanggil dari waktu ke waktu, itu untuk melakukan improvement. Dan saya bersyukur bahwa moto hidup saya penggalan kedua ini sendiri sudah memandu saya dari awal itu untuk terus-menerus. Saya nggak pernah mau make myself the best version of myself, itu nggak ada. Saya make myself better every day. Ya, jadi hari ini saya nambah apa, esok saya nambah apa lagi, lusa saya nambah apa lagi. Jadi itu bagian pertama yang harus kita pahami dulu. Ya. Yang kedua, kalau pemahaman itu terjadi, berarti bahwa ini adalah perjalanan jangka panjang, di mana apapun terjadi hari ini, itu sebetulnya mempersiapkan kita untuk hari esok. Jadi kalau ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita bisa hasilkan dengan sebaik mungkin, itu sebetulnya saya ingat itu siapa sih Andre Herata yang punya buku Laskar Pelangi itu. Dia bilang pengalaman kita itu seperti berbagai mosaik yang pada suatu ketika di kemudian hari, pada waktu kita susun semua mosaik itu baru kita realize, wah betapa indahnya semua mosaik kehidupan yang kita punya itu. Tapi itu artinya kita sudah mengerjakan dengan sebaik-baiknya, kita membuat mosaik kehidupan itu dengan benar. Jadi itu yang paling penting untuk kita pahami. Nah, pandemi yang kita alami ini, itu memang situasi yang kita nggak prediksi sebelumnya. Tapi Pak Eloy, Mbak Uli, sebelum pandemi itu banyak sekali bicara tentang industri 4.0. Ya. Pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan? Mungkin banyak yang nggak melakukan apa-apa. Lalu sekarang itu begitu pandemi kita dipacu untuk harus melakukan digitalisasi, baru kaget mereka. Tapi bagusnya adalah kita nggak nyalain siapa-siapa. Ya udah keadaannya begini sekarang itu karyawan kita semua kita minta untuk mereka belajar tentang teknologi, belajar tentang digitalisasi untuk bisa survive dalam situasi seperti itu. Ya. Nah dalam konteks seperti ini aja kita pernah diminta oleh UNICEF. Saya dengan teman coach itu mereka bilang banyak teman-teman guru itu yang di luar Jakarta, di luar Jawa, itu benar-benar kesulitan. Ini kurikulum sudah baru, mereka harus belajar teknologi, bagaimana mereka membantu murid untuk itu, mereka benar-benar kesulitan. Nah, orang tentu berpikir, ya kita ajarin aja mereka teknologi itu. Kami berpikirnya beda. Kami itu melakukan coaching yang fokus pada resiliensi. Di mana mereka itu disadarkan bahwa tugas mereka utama itu adalah membuat murid mereka itu pandai. Jadi begitu mereka menghadapi hambatan, mengalami kesulitan, waktu mereka mikir bahwa apapun kesulitan ini saya harus membuat murid saya sukses, itu mereka menjadi lega. Mereka tidak lagi melihatnya itu sebagai sebuah beban berat untuk mereka gitu. Ya, jadi ini satu contoh kecil yang kita lakukan selama pandemi ini, dan banyak sekali memang organisasi memang bergerak sangat cepat. Tetapi yang mau saya katakan bahwa bergerak sangat cepat itu untuk mengatasi situasi yang mereka lihat sekarang. Tetapi ya seperti yang petinju tadi itu, tapi jangan lupa bahwa at the end nggak tahu sebulan lagi atau setahun lagi itu kita keluar dari situasi seperti ini. Itu situasi di sana pun harus kita pikirkan dari sekarang. Tetapi jangan lupa
apapun yang kita putuskan sekarang untuk dikerjakan, itu akan sangat membantu kita, terutama untuk karyawan kita. Untuk membawa perusahaan ini ke depan. Nah, orang bijak bilang, apapun yang karyawan kita rasakan sekarang, bagaimana mereka punya experience ini, itu akan terus mereka ingat, terus mereka kenang, apakah perusahaan ini sangat peduli dengan mereka, apakah perusahaan ini benar-benar berpikir tentang mereka punya well-being selama pandemi. Itu mereka itu akan terus tinggal di perusahaan, strive untuk perusahaan ini, dan mereka benar-benar berjuang di kemudian saat sekarang dan di kemudian hari untuk suksesnya perusahaan ini. Ya, jadi Pak Eloy dan Mbak Uli, pandemi tetap aja ada, bukan sesuatu yang memang harus kita hindari, bukan sesuatu yang harus kita takuti, tetapi ini adalah kesempatan untuk kita melakukan refleksi, apa sih yang belum kita lakukan ini, terutama untuk masa depan, untuk karyawan kita, untuk masyarakat kita, terutama untuk Indonesia ini. Ya. Jadi kita juga bisa berkontribusi berapapun kecilnya itu, tetapi pasti ada kontribusi kalau memang kita berpikir benar-benar ke arah itu. Wow, Jadi, powerful. Thank you so much Pak Joseph. Jadi semua listeners ya, Mbak Uli tadi kita mendengar itu better every day sesuai dengan moto hidup dari Pak Joseph. Dan itulah inti dari yang disampaikan oleh Simon Sinek di dalam Infinite Mindset tadi. Better every day. Jadi kita tidak pernah membandingkan diri dengan orang lain, tetapi improve every day. Nah, karena waktu kita terbatas, sebetulnya ada satu pertanyaan yang sangat relevan, khususnya mengenai attracting talent dan kemudian retaining talent, khususnya apa yang kita saksikan terjadi di Amerika ya. 1 bulan terakhir itu banyak orang yang mengundurkan diri dari pekerjaannya besar-besaran. Tadinya saya ada pertanyaan bagaimana nih para pemimpin ya, pemilik perusahaan harus mempersiapkan diri di dalam perubahan tersebut. Tetapi karena waktu sangat tidak memungkinkan, berharap suatu hari nanti dalam waktu dekat Pak Joseph berkenan untuk memberikan kita waktu khusus untuk membahas topik itu. Karena Pak Joseph, waktu kita tinggal 2 menit lagi, beberapa closing statement dari Bapak Pak mengenai tadi attracting dan retaining itu kita akan simpan di acara berikutnya. Silakan Pak Joseph. baik, jadi kehidupan kita ini itu sekarang dan masih akan berlanjut lagi ke depan. Jadi apapun yang kita hadapi pada kesempatan ini, kita harus berpikir bahwa ini harus saya carikan jalan keluar sebaik-baiknya, saya kerjakan sebaik-baiknya, karena ini merupakan modal buat saya untuk menghadapi hari esok nanti. Apa yang saya kerjakan hari ini, itu memberikan saya ilmu, memberikan saya pembelajaran untuk hari esok. Mungkin bukan hanya buat saya, tetapi ilmu pembelajaran itu untuk saya bagi juga kepada teman-teman yang lain. Mungkin ilmu dan pengalaman itu sendiri, itu saya gunakan untuk membantu orang lain seperti cerita saya tadi itu. Jadi selalu kita berpikir dalam konteks, saya hadir di muka bumi ini bukan sendirian. Ada banyak orang di sekitar kita. Dan banyak orang sekitar kita ini itu juga siap mengulurkan tangan seperti Pak Eloy siap mengulurkan tangan untuk membuka pintu saya melalui radio Sonora dulu sehingga saya bisa terbitkan buku. Tetapi juga ada orang-orang sekitar kita yang memang membutuhkan uluran tangan masing-masing kita. Ya, dengan demikian kita punya kontribusi bukan hanya membuat diri kita lebih baik, tapi juga membuat masyarakat sekitar kita lebih baik. Dan mudah-mudahan itu merupakan kontribusi untuk Indonesia lebih baik. SDM unggul di Indonesia lebih baik dari waktu ke waktu. Iya. Keren banget Pak Eloy. Keren. Terima kasih. Jadi Mbak Uli, better every day, saya kira itu adalah takeaways yang bisa dibawa pulang oleh semua pendengar. Dan tadi kita belajar dari prinsip hidup Pak Joseph mengenai trust, ketulusan, kemudian disiplin. Dan ini cocok sekali, smart listeners, dengan
apa yang selama bertahun-tahun saya sampaikan mengenai theocentric motivation and leadership. Namun malam ini kita mendengar dari perjalanan hidup dan prinsip-prinsip Pak Joseph. Dan sebelum kita tutup, Pak Joseph izin kalau ada pendengar mau mendapatkan kesempatan di coach oleh Bapak, itu berarti bisa ke blog Bapak atau kemana Pak? Mereka bisa mencari kontak Pak Joseph. Mereka bisa japri aja di 0811 959 0361. Bisa diulang Pak, 0811 959 0361. Wow. Termasuk juga kalau mereka mau, ini kan cerita cuma singkat. Kalau mereka mau tahu lebih panjang lagi bisa ke blog atau bisa ke 3 buku yang ada di situ. Yes. Ya. Right. Dan ada link, kalau mereka japri juga saya akan berikan link untuk pesanan. Saya akan tanda tangani sendiri, saya akan cantumkan nama pemesan itu dan motivational words yang saya bisa berikan di situ. Beautiful. Thank you so much Pak Joseph. Mudah-mudahan Terima kita kasih bisa bertemu sama-sama. dan melanjutkan kembali topik yang tadi belum sempat kita bahas ya. Silakan, Pak Uli. Itu sengaja itu biar bisa berlanjut. Baik, Pak Yosef sekali lagi terima kasih, Pak Eloy terima kasih sudah hadir di Smart Motivation malam hari ini. Smart Listener juga terima kasih, semoga Anda mendapatkan sesuatu yang baik dalam perbincangan motivasi di malam hari ini. Saya Anastasia Uli. Yes, dan saya Eloy Zaluku. Kita seperti biasa katakan yes I can, keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.